Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernisa. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi bagaimana membangun paradigma Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isinya pun juga masih lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia adalah hudan linnas atau petunjuk bagi manusia. Al-Quran mengarahkan pembacanya untuk berjalan di atas Shirathul Mustaqim, jalan lurus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran sebagai sudut pandang, sebagai pelita kehidupan, dan sebagai cahaya kehidupan. Secara etimologi, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketi, dan ideal. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang sesuatu realitas. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas untuk suatu permasalahan dengan menggunakan teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang sudah dipercaya. Jadi, paradigma Al-Quran adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Paradigma Qurani itu sangat penting bagi kehidupan karena bagi umat Islam, Al-Quran merupakan sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, pemikiran, pembahasan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Jika manusia mencari sumber lain dalam menentukan benar salah, baik buruk, dianggap tidak konsisten dalam Islam. Mengapa Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan karena dapat meluruskan akidah manusia, menguatkan kemuliaan manusia akan hak-hak manusia. Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup di Al-Quran bukan hanya dijadikan dalam pengembangan intek. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah SAW menjadi role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah buku yang disampaikan oleh Sakit Arselan, Limasa takharal muslimuna wa taqaddama khairun, yaitu kenapa umat Islam itu mundur sedangkan non-Islam itu maju. Penulis buku menyampaikan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajaran, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Pada abad ke-18, Islam mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Yang pertama,
Justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Yang kedua, hilangnya semangat jihad di kalangan umat Islam. Yang ketiga, karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokok sifat statis, sedangkan jiwa statis bersifat dinamis dan berkembang. Yang keempat, para ilmuwan keliru memahami penilaian Al-Ghazali. Yang kelima, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berlaku terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Kemudian Al-Farwal yang menyebutkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh untuk mengembalikan kejayaan Islam. Yang pertama, menguasai ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan hasanah Islam. Yang ketiga, membangun relevasi yang Islam bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintetis kreatif antara warisan Islam dan perkembangan modern. Yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Sekian dari saya, itulah tadi kesimpulan dari materi membangun paradigma Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.